Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita diberi kesempatan untuk ibadah bersama melalui online. Saya percaya kita ada pada hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan yang selalu beserta kita. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan ada dan selalu beserta dengan kita semua. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sungguh Bapa kami yang sangat baik. Engkau Bapa kami yang mengerti akan kami. Engkau Bapa kami yang peduli akan hidup kami. Bahkan jauh kedalaman hati kami Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Dan sore hari ini kami mau beribadah bersama-sama. Kami mau menaikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah ini, awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian.
saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui hambanya Pendeta Andi. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan menyanyikan satu pujian, Allah Peduli. Sebab banyak perkara dalam hidup kita yang tidak kita mengerti, tetapi percayalah bahwa Allah peduli akan hidup kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan dari awal, banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti.
Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan wanita pada sore hari ini. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan berefleksi dengan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati dan pimpin pelayanan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasalnya yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah Allah peduli. Ibu-ibu, apakah pernah mengalami saat di mana ketika kita mengalami kesusahan dan penderitaan, kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, tetapi Tuhan itu sepertinya diam aja? Pernah mengalami saat-saat seperti itu? Memasuki tahun 2021, saya katakan GKI Kanaan berduka, GKI Kanaan menangis. Kita kehilangan Ibu Fikian yang tidak kita sangka dan duga. Kita juga kehilangan Ibu Aifang yang juga begitu mengagetkan beritanya. Semua karena COVID-19. Saudara, saya percaya saudara dan saya dan keluarga berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Tetapi tampaknya Tuhan diam aja. Tuhan tidak berbuat apa-apa sampai akhirnya teman kita direnggut kehidupannya oleh COVID-19. Kok Tuhan tega? Kok Tuhan tidak berbuat apa-apa? Kok Tuhan tampaknya diam aja? Saudara, ini pengalaman kita semua, betul tidak? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Tuhan kita? Apakah dia memang Tuhan yang tidak peduli? Tuhan yang tidak mau tahu dengan segala pergumulan anak-anaknya? Saudara, kalau kita melihat gambaran Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, maka kita menjumpai bahwa tidak benar kesimpulan yang seperti demikian. Tuhan adalah Allah yang peduli dan bertindak kepada kita. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 memberikan gambaran Tuhan yang seperti apa di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan kita. Surat Ibrani ditulis di tengah-tengah penganiayaan orang Kristen. Saudara, ayat 14 dan 16 di pasal yang keempat ini memberikan gambaran Yesus sebagai imam besar. Imam besar yang menjadi perantara antara umat dengan Allahnya. Saudara, ada 3 gambaran yang diberikan seperti apakah imam besar kita. Saudara, yang pertama, Tuhan itu mengerti dan memahami kesusahan dan penderitaan kita. Jadi tidak benar dikatakan Tuhan itu tidak berperasaan terhadap kita. Saudara, Yesus yang adalah imam besar dikatakan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kata turut merasakan dalam bahasa aslinya itu simpatos, yang artinya menderita bersama. Ini artinya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang menjadi kesusahan dan penderitaan kita, karena Ia pernah juga mengalami apa yang kita alami. Ingat saudara, kala Yesus menjadi manusia, Ia mengalami apa yang namanya lapar dan haus.
Apa yang namanya bekerja keras, membanting tulang untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga. Karena itu Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Apa yang namanya dikecewakan, dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengannya. Apa yang namanya kesedihan, tangisan ketika orang-orang yang dikasihinya mengalami kematian. Saudara, Yesus juga mengalami yang namanya ketidakadilan, mengalami yang namanya penolakan, penganiayaan. Dia mengalami juga sakit yang teramat sangat, bahkan puncaknya mengalami kematian yang mengerikan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan adalah, kalau kita menyampaikan segala keluh kesah kita, permohonan kita dalam kesusahan dan penderitaan kita, apakah Allah diam aja? Apakah Allah tidak mengerti? Saya katakan Allah sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Kenapa? Karena dia mengalami sendiri apa yang menjadi kesusahan dan penderitaan umat manusia. Saudara akan lebih merasa dipahami dan dimengerti kalau saudara mempunyai kesulitan, pergumulan. Misalkan saudara mengalami kesedihan karena anggota keluarga saudara meninggal dunia. Saudara, ketika saudara bercerita mengungkapkan kesedihan saudara, saudara akan merasakan orang yang menghibur saudara yang lebih tepat adalah orang yang juga pernah mengalami kematian dari orang yang dikasihnya, dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mengalami kematian dari orang yang dikasihnya. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan kita, dia sungguh mengerti kesusahan dan penderitaan kita, karena dia mengalami akan hal itu. Jadi yang pertama kita mesti ingat, gambaran Tuhan Allah kita, gambaran imam besar kita adalah Allah yang mengerti dan bisa memahami segala kesulitan dan penderitaan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan itu bersekutu dengan kita di dalam kesusahan dan penderitaan. Jadi tidak benar dikatakan Tuhan itu tidak peduli. Sekali lagi saudara, saya katakan imam besar itu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kata turut merasakan artinya turut menderita bersama. Ini artinya ada persekutuan bersama-sama dengan kita di dalam penderitaan kita. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, Yesus mengatakan kalimat ini adalah ketika dia menghakimi orang-orang banyak di penghakiman terakhir. Yesus memilah orang banyak itu dengan kelompok yang di kiri dan kanannya. Dan kriterianya adalah apa? Tindakan belas kasihan kepada orang yang menderita kesusahan. Yesus katakan, kalau engkau melakukan tindakan belas kasihan menolong orang, engkau menolong aku. Ketika engkau memberi makan kepada orang lapar, memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya baju, memberikan tumpangan, engkau melakukan itu semua untuk aku. Maka Mother Teresa bisa berkata, ketika aku merawat dan melayani orang-orang miskin yang telantar, aku merawat dan melayani Yesusku yang miskin dan telantar. Saudara, yang lebih jelas lagi kalau kita melihat kisah 9, kisah para rasul pasal yang ke-9 ayat 3 sampai 5. Kalau Saulus mengejar-ngejar murid Yesus, ditangkap, dianiaya dan dihukum mati. Yesus menampakkan diri kepada Saulus di jalan menuju ke Tarsus. Apa yang Yesus katakan? Yesus menegur Saulus. Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, menarik. Yesus dia berkata, Saulus, kenapa engkau menganiaya para pengikutku? Tapi Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus menyamakan dirinya dengan murid-murid Yesus yang dianiaya oleh Saulus. Dan Saulus berkata, ketika mendengar suara itu, ketika dia berjumpa dengan Yesus itu, Saulus belum kenal itu Yesus. Maka Saulus berkata, siapakah engkau, Tuhan? Maka Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi Yesus mengidentikan dirinya dengan para muridnya yang sedang mengalami penganiayaan.
Ketika murid-murid Yesus dianiaya, itu artinya juga Yesus dianiaya. Ada sebuah persekutuan dengan Yesus di dalam kesusahan dan penderitaan. Yesus turut menderita dengan kita yang sedang menderita. Saudara, gambaran yang ketiga, yang terakhir. Tuhan itu bertindak menyelamatkan kita. Tidak benar dikatakan Tuhan itu diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Enggak benar. Dalam ayat ke-16 kita baca bahwa imam besar yang agung itu berkata, marilah kita menghampiri. Penulis surat Ibrani berkata, marilah kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan kita, supaya di dalam itu kita mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Jadi Tuhan itu tidak hanya mengerti, Tuhan itu tidak hanya bersekutu di dalam penderitaan kita, tetapi Dia bertindak untuk menolong kita. Puncak daripada penderitaan dan kematian Yesus adalah bukan kematian, saudara, tapi puncaknya adalah kebangkitan Yesus itu sendiri. Karena kematian belum akhir dari hidup Yesus, melainkan 3 hari kemudian Yesus bangkit mengalahkan kematian. Inilah kemenangan Yesus. Inilah kemenangan kita semua. Saudaraku, Yesus akan bangkit dan akan menata ulang dan memperbaiki kehidupan di dunia ini yang telah jatuh ke dalam dosa dan menimbulkan kesusahan dan penderitaan. Kehidupan di dunia ini yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan serta kematian akan diperbaharui kembali oleh Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali. Saudara, gambaran inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes mengenai langit dan bumi yang baru. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat ibu-ibu sekalian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus akan menghapus segala air mata dari mata kita. Dan kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Di langit dan di bumi yang baru di mana Allah yang memerintah dalam kehidupan di bumi yang baru tersebut, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan. Saudara, pengharapan ke depan ini seharusnya memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bersyukur, untuk bisa tetap bersuka cita di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan. Maka tepat sekali yang dikatakan oleh seorang suami yang mendampingi istrinya yang kala itu istrinya akan meninggalkan dunia ini di saat-saat terakhir. Ketika istrinya menatap suaminya, istrinya meneteskan air mata. Dan sang suami berkata kepada istrinya, istriku, berterima kasihlah kepada Yesus. Inilah tetes air mata terakhir. Karena nanti tidak akan lagi ada air mata di tempat kediaman yang baru. Air mata adalah sesuatu yang setia menemani kita di dunia ini. Betul tidak? Saat kita lahir, kita menangis. Air mata ada dan menemani kita. Saat kita mati, kita ditangisi. Air mata mengiringi kepergian kita, sekaligus menemani kita. Saudaraku, air mata identik dengan kesusahan, penderitaan, dan kematian.
Karena itu di langit dan bumi yang baru dikatakan tidak ada lagi air mata. Kenapa? Karena tidak akan lagi ada kesusahan, penderitaan, dan kematian. Jadi kita melihat bahwa Tuhan kita, saudara, akan bertindak, akan menolong. Tuhan Allah kita tidak hanya mengerti dan tidak hanya bersama dengan kita di dalam kesusahan dan penderitaan kita, bahkan di kematian kita, tetapi Ia menyelamatkan kita. Saudaraku, di tengah-tengah kejamnya COVID-19 merenggut kehidupan saudara-saudara kita, seorang ibu telepon saya sambil menangis. Pak Andi, apakah ini karena kesalahan dan dosa saya sehingga suami saya mengalami sakit seperti ini? Suaminya berada dalam kondisi-kondisi yang kritis. Saya katakan tidak, ibu. Bukan salah ibu, bukan dosa ibu. Kita berada di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, di mana sakit, penyakit, kematian menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Di tempat kremasi suaminya, saya katakan, ibu, nanti di langit dan bumi yang baru tidak ada lagi kematian. Yang ada hanyalah kehidupan. Karena Yesus yang dipercaya oleh suami ibu dan kita semua adalah kebangkitan dan hidup. Ia telah mengalahkan kematian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak diam ataupun tidak berbuat apa-apa. Ketika kita berdoa meminta pertolongannya, di tengah kesusahan, di tengah penderitaan kita, Ia Tuhan yang mengerti. Tuhan yang turut menderita bersama kita dan akan bertindak menyelamatkan kita. Fenomena Tuhan diam, fenomena Tuhan tidak menjawab, ada merupakan bagian dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat akan seluruh kehidupan kita, apakah Tuhan diam seluruhnya? Tidak. Tuhan bertindak. Tuhan menyelamatkan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Tuhan tidak diam ataupun tidak berbuat apa-apa. Ketika kita berdoa meminta pertolongannya, di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan kita, Ia Tuhan yang mengerti, Tuhan yang turut menderita bersama kita, dan Tuhan yang akan bertindak menyelamatkan kita. Karena itu, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah berputus asa. Ingat, Tuhan peduli kepada kita. Tuhan bertindak di dalam kesusahan dan penderitaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak lepas daripada pergumulan. Kami tidak lepas daripada kesusahan dan penderitaan yang menyebabkan kami menangis. Tetapi hari ini kami diteguhkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Meskipun tampaknya Tuhan diam, sebenarnya Tuhan tidak diam. Tuhan mengerti, Tuhan turut merasakan penderitaan kita, dan Tuhan akan bertindak menyelamatkan kita. Tuhan diam karena memang ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan kalau kami melihat seluruh kehidupan kami, Tuhan tidak diam. Dia berbicara, Dia bertindak, Dia ada dan hadir dalam hidup kami. Hanya memang di momen-momen tertentu Dia diam, Dia tidak berbicara. Tuhan, Engkau Tuhan yang mengerti, Tuhan yang bersekutu di dalam penderitaan kami, dan Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Terus teguhkan kami, terutama untuk ibu-ibu yang bergumul dengan segala kesulitan dan penderitaan. Hapus air mata mereka ya Tuhan. Dan janji Tuhan, nanti tidak akan ada lagi air mata yang disebabkan oleh karena kesusahan, penderitaan, dan kematian. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan menutup
persekutuan Komisi Wanita sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.